Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali pada Sapaan Gembala GKI Hasim dengan saya Penatua Christian yang pada hari ini ingin membawakan sebuah topik tentang perjanjian Tuhan. Kenapa perjanjian? Karena sebentar lagi kita akan memasuki masa Advent, nggak kerasa, nggak nyampe sebulan lagi kita akan memasuki masa Advent dan kita akan mencoba mulai mengenang janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia. Nah, di dalam topik kali ini saya ingin mengajak kita coba memikirkan, mengingat kembali beberapa janji-janji yang Tuhan berikan kepada manusia, khususnya dalam perjanjian lama. Ada ingat bentuk perjanjiannya ditandai dengan apa aja? Nah, saya ingin sedikit mengingatkan kembali, setidaknya ada tiga janji yang Tuhan berikan kepada manusia di dalam perjanjian lama, janji-janji yang cukup besar. Kalau kita lihat yang pertama itu kepada Nuh. Bapak Ibu saudara sekalian tentu ingat ya apa yang terjadi pada Nuh. Waktu itu ada banjir besar yang melenyapkan banyak orang dan sebagainya. Dan pada waktu itu janji yang Tuhan berikan kepada manusia, kepada Nuh secara khusus adalah dalam bentuk pelangi, betul ya? Pertama-tama jadi Nuh diberikan pelangi. Lalu kita maju beberapa waktu kemudian Abraham dengan janji Tuhan kepada Abraham disampaikan lewat bintang. Keturunanmu akan sebanyak bintang-bintang di langit. Itu janji Tuhan. Nah, kemudian perjanjian Allah dengan manusia yang menarik sekali lagi juga dimunculkan kepada Musa, yaitu dalam bentuk loh-loh batu. Perjanjian dalam bentuk 10 perintah Tuhan yang perlu diikuti oleh manusia, dan kalau tidak diikuti tentu ada konsekuensinya. Secara khusus kali ini saya ingin mengajak kita merenungkan secara khusus pada kisah Allah, perjanjian dengan Musa menggunakan loh batu. Nah, apa yang unik dari ketiga kisah tadi, terkhususnya secara khusus Musa? Karena pada waktu itu dikisahkan bahwa Allah menuliskan perintah-perintahnya pada loh batu. Bapak Ibu sekalian bisa simak kisah mengenai perjanjian Tuhan dengan Musa dengan umatnya itu dari Keluaran 24. Itu kita mulai ayat 12 itu mulai start bagaimana Musa menaiki Gunung Sinai hingga pada Keluaran 31 ayat 18 dikisahkan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Jadi ini tulisan Allah sendiri di dalam loh batunya. Dan di dalam perjalanan kisahnya kita kemudian menemukan bahwa karena kebobrokan bangsa Israel, Musa marah sekali lalu memecahkan loh batu tersebut, lalu ia menuliskannya kemudian. Itu kita bisa baca dalam pasal-pasal setelahnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih ditulisin pada batu? Kenapa Allah memilih menuliskan perintahnya, perjanjiannya kepada batu? Nah, yang kita perlu ingat adalah batu adalah benda terkeras yang paling tahan lama yang dikenal manusia pada saat itu. Kita mungkin kenal besi dan sebagainya, tapi pada waktu itu masih terbatas sekali atau bahkan mungkin belum begitu ada. Dan ini berarti isinya memang tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Jadi perjanjian Tuhan itu maknanya itu bukan cuman generasi pada saat itu aja, tapi untuk generasi-generasi setelahnya. Dan lempengan batu juga, sebagaimana kita kemudian ketahui dari apa yang terjadi pada Musa dan bangsa Israel setelahnya, memang perlu dijaga. Karena lempeng batu itu
bisa pecah. Bisa pecah, dan artinya ketika manusia tidak sengaja memecahkan atau perjanjian Tuhan dengan dirinya, maka ada konsekuensi yang akan diambil. Dan cara Allah menulis pada kedua loh batu itu, hingga di dalam pasal 31 ayat 18 itu dituliskan secara khusus, ditulisi oleh jari Allah. Ini menarik karena itu ingin membangun sejarah. Karena kebiasaan orang pada waktu itu adalah menyampaikan perintah-perintah Tuhan, mewarisi iman itu turun-temurun lewat oral, lewat percakapan, lewat mulut ke mulut. Tapi Allah secara khusus ingin menuliskan perintahnya. Kenapa? Agar bisa dibaca, diingat, bisa dilihat secara sejarah bahwa perjanjian ini benar-benar ada. Mungkin bukan kayak pelangi yang mungkin sekarang muncul nanti hilang lagi dan sebagainya, tapi ini benar-benar perlu diikuti dan perlu untuk dijaga dan dijalankan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita rangkum sedikit perbincangan kita mengenai loh batu yang secara khusus saya angkat. Jadi kita bisa ambil kesimpulan yang pertama adalah karena Tuhan menuliskan perjanjian-perjanjian ini di atas batu, maka sebenarnya ini punya makna. Isi dari perjanjian Tuhan itu tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan kepada manusia itu tidak akan berubah. Dan yang kedua, ini perjanjian Tuhan ini bukan cuma berlaku bagi orang-orang yang waktu itu hadir, tetapi buat semua orang yang bisa membacanya dan keturunannya juga. Jadi itu kenapa Tuhan menuliskan juga di atas loh batu sebagai bukti sejarah bahwa ada perjanjian dan itu perlu diikuti secara turun-temurun. Kemudian kita juga perlu menjaganya dengan baik, dan memang pasti ada konsekuensinya bila tidak setia. Dan yang terakhir, jangan lupa mengajarkan atau membagikan hal ini juga turun-temurun kepada anak-anak, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk membagikan kasih Tuhan, membagikan perintah Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya sapaan gembala pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.